Agenda di PA Barat tadi pagi itu mungkin seperti apa sih Bang? Ya, tadi pagi kami menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 28 Desember 2023 sebagai balasan atas memori banding yang diajukan oleh pihak Virgon sebagai pembanding. Isinya apa Bang? Ya, isinya dalam kontra memori banding kami jelas kami membantah 3 keberatan yang diajukan oleh Virgon ya. Keberatan pertama adalah royalti sebagai harta bersama atau bonogini. Kedua, terkait dengan definisi harta bersama, di mana menurut Virgon royalti itu harusnya diturunkan ke anak-anaknya. Kemudian ketiga adalah keberatan terkait dengan nafkah anak dan biaya pembinaan anak sejumlah 75 juta per bulan. Nah, dari keberatan-keberatan itu kami memasukkan dalam kontra memori banding bahwa kami tidak sependapat dengan keberatan tersebut, dan kami berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat itu sudah sesuai dengan hukum dan telah dibuat juga berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan bukti-bukti yang sudah kami ajukan dan saksi-saksi ahli. Tapi alasan dari Inara sendiri untuk memperjuangkan semua yang tadi disebutkan itu mungkin seperti apa sih Bang? Iya, terkait dengan perjuangan Ibu Inara sebagai ibu yang sangat tersakiti ini ya, terutama terkait royalti. Royalti ini kan turunan dari hak cipta. Hak cipta itu sendiri berlaku seumur hidup pencipta dan juga ditambah dengan 70 tahun. Jadi secara jangka panjang royalti ini sangat bermanfaat untuk Ibu Inara dan juga anak-anaknya kelak gitu. Makanya Ibu Inara sangat bersikeras bahwa royalti ini harus didapatkan. Untuk nafkah sendiri itu Bang? Untuk nafkah anak dan juga biaya pemeliharaan anak sebesar 75 juta rupiah per bulan itu, menurut kami Majelis Hakim telah menimbang sesuai dengan keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan dari anak-anak ini, di mana anak-anak ini kan bersekolah di sekolah internasional, punya banyak ekstrakurikuler dan kebutuhan hidup yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa keberatan itu tidak beralasan. Bang, ini diajukan kontra memori banding ini alasannya mungkin selain yang tadi apa mungkin pihak kita sendiri ada sedikit ketakutan gitu bahwa yang telah diputus kemarin berubah atau apa gitu? Ya, secara formal dan berdasarkan hukum acara perdata memang di saat pembanding mengajukan memori banding kami berhak mengajukan kontra memori banding, itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat optimis bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Barat tetap memperkuat putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang telah mengabulkan pertama terkait dengan hak asuh anak di tangan Ibu Inara, kemudian nafkah anak dan juga biaya pemeliharaan anak, kemudian juga royalti sebagai harta bersama, dan juga terkait dengan ida dan mu'ah yang diberikan kepada Ibu Inara. Tapi Bang, ada komunikasi nggak sih, masa ada komunikasi khusus nggak sih antara lawyer dari Inara dan Virgon sendiri terkait masalah royalti? Ya, terkait dengan komunikasi antara lawyer to lawyer, sebenarnya selama masa pemeriksaan di persidangan kami sudah menjalin komunikasi, tapi tidak menemui titik temu. Kedua, pasca dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, pihak prinsipal juga berkomunikasi. Lagi-lagi belum ada titik temu. Nah, mudah-mudahan kedepannya ada titik temu yang mempertemukan win-win solution di antara keduanya. Oh, ini obrolan untuk kontra memori banding itu berapa lama Bang dengan Inara sendiri? Namanya Virgon banding itu kan udah agak lumayan lama gitu. Iya, akta pernyataan banding itu dibuat tanggal 24 November 2023, kemudian memori banding baru kami terima tanggal 20 Desember 2023, dan kontra memori banding sudah kami berikan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat
pada tanggal 28 Desember 2023. Jadi masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Tapi ini prosesnya sendiri berapa lama sih Bang terkait kontra memori banding yang diajukan Inara? Ya, secara praktek setelah kontra memori banding diterima, kemudian seluruh berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Dalam praktek putusan panitia banding itu bisa cepat selesai dalam jangka waktu 3 bulan. Bisa juga 6 bulan, bisa juga 1 tahun. Tergantung dari setiap kasus. Bang, ini kan sebenarnya kasusnya bakal masih panjang lagi gitu Bang. Apa sih yang mungkin menjadi harapan gitu dari pihak Inara sendiri? Ya, dari pihak kami berharap dan sangat berharap Majelis Hakim tingkat banding ya di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bisa memperkuat putusan di tingkat pertama. Kedua, clear bahwa royalti itu merupakan objek harta bersama sehingga harus dibagi 50% untuk Ibu Inara dan 50% untuk pihak Virgon. Yang sekarang pasti kami harus selesaikan adalah persoalan dengan label. Oleh karena itu, tanggal 3 Januari 2024 adalah sidang pertama gugatan perbuatan melawan hukum antara Ibu Inara melawan Virgon dan juga 2 perusahaan label. Berarti untuk masalah ada persidangan baru lagi nih ya Bang? Iya. Kenapa terkait dengan label? Karena ketika hak cipta itu beralih ke pemegang hak cipta itu masa berlakunya 25 tahun. Nah, kurang lebih kan perjanjian ini sudah berlangsung dari 2015. Berarti kurang lebih sudah 8 tahun lah perjanjian antara Virgon dengan label itu. Nah, berarti ada sisa sekitar 17 tahun. Nah, 17 tahun ini kami perjuangkan untuk Ibu Inara. Jangan sampai 17 tahun ke depan itu Ibu Inara walaupun menang di dalam putusan tapi tidak memperoleh royalti. Oleh karena itu kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut. Oh, sorry Bang, berarti penegasan aja Bang. Berarti masalah royalti itu hanya menuntut sisa dari waktu selama 17 tahun itu. 17 tahun di tangan pemegang hak cipta plus seumur hidup hak cipta dan plus 70 tahun. Jadi ada secara hukum itu ada jangka waktunya. Baru kita buka di sini. Boleh dilihatin Bang tadi kontra memori bandingnya. Tapi jangan dipoto. Sendiri. Ada yang perlu dijelaskan sih Bang dari poin-poinnya? Ya, dari kami sih terkait dengan kontra memori banding ini balik lagi tadi ada 3 keberatan. Dari 3 keberatan itu kami sudah ajukan bantahan-bantahan dan kami berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum di tingkat pertama itu sudah sangat akurat, sangat tepat dan telah dibuat berdasarkan hukum. Jadi keberatan-keberatan yang diajukan tuh hanya mengulang-ulang apa yang dibuat pada pengadilan tingkat pertama. Bang, penegasan lagi aja nih Bang. Untuk sidang masalah royalti hak cipta tersebut dilakukan di tanggal 3 Januari 2024. Ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya.